Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 materi pengukuran. Hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.1, yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan standar baku. Pada pokok bahasan kali ini kita akan mempelajari pertama, menggunakan dan membaca mikrometroskop. Kedua, cara menggunakan dan membaca jangka sorong. Mari kita bersama-sama perhatikan dan menyimak sehingga kita dapat lebih memahami dan dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari. Cara menggunakan dan membaca mikrometroskop. Perhatikan gambar tersebut, itu adalah gambar mikrometroskop. Mikrometroskop adalah sebuah alat ukur yang bisa mengukur benda dengan satuan ukur yang memiliki ketelitian sampai dengan 0,01 mm. Dipakai untuk mengukur besaran panjang, ketebalan benda, serta diameter luar suatu benda. Bagian-bagian mikrometroskop. Perhatikan, ada bagian poros tetap, perhatikan tanda panahnya. Ada poros geser, ada frame, ada slip atau skala utama, ada timbel atau skala nonius, dan pemutar atau ratchet. Perhatikan gambar itu. Cara menggunakan mikrometroskop. Perhatikan. 1. Letakkan objek yang akan diukur sehingga poros geser dan poros tetap mengapit benda tersebut dengan cara memutar timbel. Timbel itu adalah skala nonius. 2. Selanjutnya, putar ratchet untuk mendapatkan perhitungan yang lebih presisi. Caranya adalah menggerakkan poros geser secara perlahan. 3. Setelah objek yang akan diukur benar-benar terjepit, lakukan pengamatan pada skala utama dan skala nonius. Nah, ini adalah gambar mikrometroskop dengan benda yang akan diapit atau terjepit. Perhatikan benar-benar. Perhatikan, merah itu adalah bendanya. Skalanya perhatikan 0,01 mm. Cara membaca mikrometroskop. 1. Lihat angka yang tertera pada skala utama. 2. Lihat angka atau garis skala pada nonius yang sejajar dengan skala utama. Angka tersebut dikalikan dengan ketelitian mikrometroskop, yaitu 0,01 mm. Perhatikan, ketelitian mikrometroskop adalah 0,01 mm. 3. Hasil pengukuran, yaitu didapatkan skala utama ditambah skala nonius kali ketelitian 0,01 tadi ya. Perhatikan gambar ini, kita akan ada contohnya cara menggunakannya. Perhatikan, skala utamanya itu 5, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, 5 ke 6 itu ada 5,5, jadi 5,5. Kemudian dari angka 10, 15 itu ada 5 garis. Di sana yang terjepit itu di angka 3, jadi 13. Skala utama 5,5 mm, skala noniusnya itu 12 kali 0,01 sama dengan 0,12 mm. Ya, dari 10 tadi ada garis kedua 12 itu. Dan hasilnya skala utama ditambah skala nonius, yaitu perhatikan 5,5 mm itu skala utama. Tadi dari mana angkanya? Perhatikan gambar itu 5,5. Yang terjepit itu angka 10, garisnya 1, 2 di angka 12 ya. Jadi skala utama ditambah skala nonius yaitu 5,5 mm
ditambah 0,12 mm. Maka akan didapatkan hasilnya yaitu 5,62 mm. Selanjutnya perhatikan gambarnya, perhatikan itu ada angka 6 di angka 1 itu berarti skala utamanya 6 mm, tepat sekali angka 6. Dan di sana ada yang di angka kedua, panah kedua itu 35 berhimpitan dengan 35 tepat, maka skala noniusnya 35 kali 0,01 sama dengan 0,35 mm. 0,01 adalah ketelitian mikrometroskop. Maka hasil yang didapatkan yaitu seperti rumus tadi adalah skala utama ditambah skala nonius. Maka kita akan dapat hasilnya yaitu 6 mm ditambah 0,35 mm, maka hasilnya adalah 6,35 mm. Perhatikan angka-angka tersebut. Cara menggunakan yang kedua adalah cara menggunakan membaca jangka sorong. Perhatikan, ini adalah gambar jangka sorong di mana skala utama dan skala noniusnya terlihat. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang dapat digunakan untuk mengukur panjang diameter luar, diameter dalam dan kedalaman suatu benda yang tidak terlalu panjang. Ya, Ibu ulangi, jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang dapat digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman lubang suatu benda yang tidak terlalu panjang. Nah, ini perhatikan gambarnya ya. Ini gambar ilustrasinya. Jangka sorong terdiri dari atas dua bagian utama. Pertama, bagian rahang tetap yang berskala cm atas cm disebut skala utama. Kedua, bagian dapat digeser yang berskala milimeter atau singkatan satunya mm. Disebut skala nonius atau skala Vernier. Perhatikan gambarnya, skala utama, skala nonius. Jadi skala utama itu angka-angka yang besar itu ya, 0 sampai 8 itu. Nah, kemudian skala nonius itu angka dari 0 ke 1, 1 ke 2 itu ada garis-garis itu, itulah skala nonius ya. Ketelitian jangka sorong, perhatikan. Satu, jangka sorong ketelitiannya 0,01 mm. Berbeda dengan mikrometroskop tadi 0,01, ini 0,02. Perhatikan. Ibu ulangi lagi, ketelitian jangka sorong harus diingat, jadi berbeda dengan mikrometroskop. Satu, jangka sorong itu mempunyai ketelitian 0,02 mm. Perhatikan gambarnya. Di sini pada tanda panah itu diperlihatkan ada 50 skala nonius. Ketelitian jangka sorong itu yaitu satu bagian skala utama itu dibagi sebanyak jumlah skala nonius, yaitu sama dengan 1 per 50. 1 dibagi 50 sama dengan 0,02 mm. Itulah ketelitiannya. 2. Jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Jadi ada 2 tadi ya. Ada 20 skala nonius. Jadi ketelitian jangka sorong itu skala bagian satu, skala bagian utama itu dibagi sebanyak jumlah skala nonius. Nah, di sini angka noniusnya 20. Maka 1 dibagi 20 sama dengan 0,05 mm. Ya, kita akan melanjutkan. Ya, kita masuk lagi. 3. Jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm. Jadi ada skala noniusnya 10, maka ketelitiannya yaitu satu bagian skala utama dibagi sebanyak jumlah skala nonius. Skala noniusnya ada 10, maka skala utama itu 1 dibagi 10 sama dengan 0,1 mm. Jadi yang kita harus ingat itu adalah skala noniusnya, pembagian skala noniusnya. Nah, cara menggunakan jangka sorong, perhatikan. Buka mur pengunci jangka sorong. 1. 2. Letakkan benda yang akan diukur di antara rahang tetap dan rahang
3. Gerakkan rahang geser sehingga menjepit benda. Lalu, kuatkan mur pengunci supaya skala tidak bergeser lagi. 4. Skala utama dan skala nonius. 5. Hasil pengukuran adalah pembacaan skala utama ditambah skala nonius yang telah dikalikan dengan ketelitian jangka sorong. Ya, kita akan melanjutkan. Cara membaca skala jangka sorong. 1. Tentukan terlebih dahulu skala utama. 2. Tentukan skala nonius yang tepat berhimpit dengan skala utama. 3. Tentukan ketelitian jangka sorong. 4. Tentukan hasil pengukuran dengan menggunakan rumus, yaitu hasil pengukuran sama dengan skala utama ditambah skala nonius kali ketelitian jangka sorong. Nah, perhatikan cara geserannya. Jadi yang di bawah itu, yang kecil itu 0,1 sama 10 itu adalah skala nonius, yang di atas itu adalah skala utama. Perhatikan yang di tengah panahnya, perhatikan itu ya ada angka 1. Jadi antara 1 sampai 2 itu ya. Jadi angka 5, 1, 2, 7, 1,7 ya, 0,7. Skala utama 1,7 cm ya. Kedua ya, hampir ya, 1,5, garis panjang 17, angka 2 1,7 cm. Kemudian skala noniusnya 2 mili ya. Perhatikan di garis ada tanda merah itu ya. Kemudian ketelitiannya 0,05. Dari mana? Ya, jadi 1 dibagi angka 50. 1 ya. Hasil pengukuran skala utama ditambah dengan skala nonius kali ketelitian jangka sorong. Jadi hasilnya adalah 1,7 cm ditambah 2 kali 0,05 mm. Maka satuannya disamakan dulu satuannya ya. Nanti perhatikan 1,7 cm ditambah 0,1 mm. Itu kan satuan yang berbeda ya. Nah, 1,7 cm ditambah 0,1 mm itu ya kita setarakan ya, kita samakan dulu. Jadikan senti, maka 0,1 mm itu sama dengan 0,01 cm. Jadi sudah sama, sudah setara, satuannya sama, kita jumlahkan 1,7 cm ditambah 0,01 cm, maka hasil pengukuran yang didapatkan adalah, perhatikan, 1,71 cm. Nah, ini ada contoh lagi ya, perhatikan, ada contoh lagi ya. Itu adalah 10 ya, 10,1, perhatikan ya, angkanya yang terjepit 10,1 cm. Kemudian yang kedua, tanda panah kedua, perhatikan itu di angka 5 ya, pas di angka 5, skala noniusnya 5 mm. Kemudian ketelitiannya 0,1 ya, di sini 0,10 1 bagi 10 jadi 0,01. Hasil pengukuran sesuai dengan rumus skala utama ditambah skala nonius dikali ketelitian jangka sorong, maka 10,1 cm ditambah 5 kali 0,1 mm, maka akan didapatkan 10,1 cm ditambah 0,5 mm. Karena satuannya tidak sama, kita samakan dulu, setarakan dulu ya. Jadi 0,5 meter itu dijadikan senti adalah 0,05 cm. Maka kalau sudah setara bisa ditambahkan, bisa dijumlahkan. Hasil pengukuran yang didapatkan adalah 10,15 cm karena satuannya sudah cm, sudah setara.